Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marisa dengan NIM 2020050025, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara, program Diploma 3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa soal mengenai promosi kesehatan. 1. Jelaskan secara singkat pergeseran istilah dalam promosi kesehatan yang terjadi di Indonesia dalam setiap periode. Jawabannya adalah periode tahun 1965 sampai dengan 1975, sasaran program mulai perhatian kepada masyarakat. Saat itu juga dimulainya peningkatan tenaga profesional melalui program Health Educational Service atau HES. Tetapi intervensi program masih banyak yang bersifat individual. Walau sudah mulai aktif ke masyarakat, sasaran program adalah perubahan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Pada tahun 1975 sampai dengan 1985, Departemen Kesehatan sudah mulai aktif membina dan memperdayakan masyarakat. Saat itulah Posyandu lahir sebagai pusat pemberdayaan dan mobilisasi masyarakat. Sasaran program adalah perubahan perilaku masyarakat tentang kesehatan. Pendidikan kesehatan pada era tahun 80-an menekankan bahwa pemberian informasi kesehatan melalui media dan teknologi pendidikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mau melakukan hidup sehat. Periode tahun 1985 sampai dengan 1995 dibentuklah Dekrolar Peran Serta Masyarakat atau PSM yang diberi tugas memberdayakan masyarakat sesuai visi Ottawa Charter. Periode tahun 1995 sekarang istilah PKM menjadi promosi kesehatan. Bukan saja memperdayakan ke arah mobilisasi massa yang menjadi tujuan, tetapi juga kemitraan dan politik kesehatan termasuk advokasi. Sehingga sasaran promosi kesehatan tidak hanya perubahan perilaku, tetapi perubahan kebijakan atau perubahan menuju perubahan sistem atau faktor lingkungan kesehatan. Yaitu sebutkan rumusan prioritas promosi kesehatan di abad 21 menurut Piagam Jakarta. Jawabannya adalah deklarasi juga merumuskan prioritas-prioritas promosi kesehatan di abad 21, yaitu meningkatkan tanggung jawab dalam kesehatan, meningkatkan investasi untuk pembangunan kesehatan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan memperdayakan individu serta menjamin infrastruktur promosi kesehatan. Ketiga yaitu apakah kepanjangan dari singkatan atau istilah berikut ini? A. PKMD, B. UKS, C. KIE, dan D. PSN. 1. PKMD, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa, adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan melalui sistem pelayanan puskesmas, di mana dalam mengembangkan kegiatan kesehatan oleh lembaga itu diikat sertakan anggota-anggota di perdusunan melalui segala pengarahan untuk menimbulkan kesadaran secara aktif di dalam ikut membantu memecahkan dan mengembangkan usaha kesehatan masyarakat. 2. UKS, Unit Kesehatan Sekolah, adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah. 3. KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan. 4. PSM, Pesan Serta Masyarakat, adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. 4. Yaitu sebutkan 5 bukti penting rumusan upaya promosi kesehatan berdasarkan Piagam Ottawa tahun 1986. Piagam tersebut merumuskan upaya promosi kesehatan mencakup 5 butir. Jawabannya yaitu 1. Kebijakan berwawasan kesehatan. Hak publik polisi, ditujukan kepada polisi, Maker, agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang mendukung kesehatan. 2. Lingkungan yang mendukung supportive environment, ditujukan kepada para pengelola tempat umum termasuk pemerintah kota, agar menyediakan sarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. 3. Reorientasi pelayanan kesehatan.
Selama ini yang menjadi penyedia pelayanan kesehatan adalah pemerintah dan swasta, sedangkan masyarakat adalah sebagai pengguna atau konsumen pelayanan kesehatan. Pemahaman ini harus diubah bahwasannya masyarakat tidak sekedar pengguna, tetapi bisa menjadi provider dalam batas-batas tertentu melalui upaya pemberdayaan. 4. Keterampilan individu, personal skill. Kesehatan masyarakat akan terwujud apabila kesehatan individu, keluarga, dan kelompok tersebut terwujud. 5. Gerakan masyarakat atau komunikasi action adalah gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan di masyarakat yang mendukung kesehatan agar terwujud dalam perilaku yang kondusif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka. 5. Yaitu sebutkan hal-hal yang termasuk dalam perilaku yang menguntungkan kesehatan. 1. Makan teratur. 2. Makan makanan yang mengandung gizi, protein, vitamin, dan karbohidrat. 3. Rajin olahraga. 4. Banyak minum air putih. Dan 5. Istirahat yang cukup. Yang keenam yaitu apa sajakah yang termasuk dalam determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan. Sarjana Marmot 1999 menyebutkan bahwa ada 10 determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan, yaitu 1. Kesenjangan pada masyarakat kelas sosial ekonomi rendah biasanya lebih berisiko di rentan terhadap penyakit, dan umur harapan hidup juga lebih rendah. 2. Stres, kegagalan dalam menanggulangi stres, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. 3. Kehidupan dini kesehatan di masa dewasa sangat ditentukan oleh kondisi kesehatan di usia dini atau awal kehidupan. Pertumbuhan fisik yang terlambat dan dukungan emosional yang kurang baik di awal kehidupan akan memberikan dampak kesehatan fisik, emosi, dan kemampuan intelektual di masa dewasa. 4. Pengucilan sosial. Pengucilan menghasilkan perasaan kehilangan dan berharga, mengungsi ke tempat lain yang asing, merasa dikucilkan. Kehilangan harga diri sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. 5. Pekerjaan stres di tempat kerja meningkatkan risiko terhadap penyakit dan kematian. Memperhatikan syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja sangat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja. 6. Pengangguran. Jaminan adanya pekerjaan meningkatkan derajat kesehatan dan sejahtera, bukan hanya untuk pekerja, tapi juga seluruh keluarganya. Keadaan yang sebaiknya terjadi pada pengangguran. 7. Dukungan sosial, persahabatan, hubungan sosial dan keakraban yang baik memberikan dampak kesehatan yang baik dalam keluarga, di tempat kerja, dan di masyarakat. 8. Ketergantungan pada narkoba. Pemakaian narkoba sangat memperburuk kondisi kesehatan. Dan kesejahteraan. Alkohol, narkoba, dan merokok sangat erat hubungannya dalam memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial dan ekonomi. 9. Cara makan yang sehat dan ketersediaan pangan. Kesediaan pangan merupakan hal utama dalam kesehatan dan kesejahteraan seseorang dalam pola hidup sehat. 10. Transportasi yang sehat berarti mengurangi waktu mengendarai dan meningkatkan gerak fisik yang sangat baik bagi kebugaran dan kesehatan. Selain itu, mengurangi kendaraan berarti membantu
mengurangi polusi. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.